Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podkema, podcast kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Khairnisa, dan di sini ada teman-teman saya yang lain. Kenali, nama aku Malika Zrilia Paara. Nama aku Anissa Putri. Nama aku Lisandra. Saya Rigel Tareba. Nah, di podcast kali ini kami akan mewawancarai seseorang yang akan membagikan pengalamannya bekerja selama 21 tahun di bidang perhotelan. Teman-teman di sini pasti pada penasaran kan gimana sih cerita pengalamannya, pengembangan karir orang tersebut selama bekerja, mulai dari tahap awal menjabat di posisi apa, lalu mengalami promosi, hingga berada di jabatan yang sekarang. Yuk teman-teman semua disimak podcastnya sampai habis supaya dapat ilmu baru mengenai dunia pekerjaan khususnya di bidang perhotelan. Halo Ibu Indah, selamat pagi. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Nanda Khairnisa sebagai moderator. Lalu di sini ada teman-teman saya, ada Malika, Anissa, Lisandra, dan juga Rigel. Kami dari Sekolah Vokasi IPB, jurusan Manajemen Industri, Angkatan 58. Di sini saya mewakili teman-teman yang lain, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu agar bisa kami wawancarai. Sebelumnya, berkenankah ke Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari lulusan mana, sekarang bekerja di mana, dan sudah berapa lama Ibu bekerja di tempat tersebut? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Ibu bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik semua ya. Ceritanya ini sih memang mendadak tanpa persiapan, tapi Ibu coba untuk berbagi pengalaman sama kalian semua ya. Nama Ibu Indah Puspitasari, Ibu lulusan S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Juanda Bogor. Ibu sekarang bekerja di Demira Hotel sebagai HRD dan tinggal Ibu sekarang di Pesona Cilebut 2. Seperti itu. Baik, berarti Ibu lulusan S1 dari Universitas Juanda ya, Bu. Nah, ya. Mungkin Bu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja wawancara kita pada hari ini. Untuk sesi wawancara, saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Nanda. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya mau tanya, sebelum menjabat sebagai HRD, Ibu pernah menjabat sebagai apa sih Bu? Dan saat menjabat di posisi itu, kompetensi apa yang diperlukan? Oke, terima kasih. Awal karir Ibu bekerja di dunia hospitality itu adalah sebenarnya bukan yang Ibu idamkan atau bukan yang Ibu inginkan ya, tapi karena memang jalannya menurut Allah Ibu harus terjun di dunia tersebut ya, sampai saat ini Ibu berkecimpung di hospitality industry. Awalnya Ibu adalah General Kasir di Accounting Department, itu di tahun 2001. Jadi 3 bulan setelah Ibu lulus kuliah, Ibu diterima di Hotel Mirah sebagai General Kasir. Selama 7 tahun kurang lebih di posisi tersebut, Ibu pindah ke bagian lain yaitu di Income Audit. Apa perbedaannya antara General Kasir dan Income Audit? Bahwa ketika di General Kasir, Ibu merencanakan pembayaran, menerima pembayaran itu secara fisik ya, uangnya ya. Tapi ketika di income audit itu Ibu menganalisa, melihat revenue yang dihasilkan itu sesuai apa tidak dengan bill yang dikeluarkan, dan itu semuanya Ibu yang periksa. Dan itu kurang lebih juga di 8 tahun sampai akhirnya di 2019 Ibu mendapatkan promosi menjadi HRD dan sampai saat ini. Kriteria atau yang diperlukan ketika ada di Departemen Accounting itu yang pertama adalah kejujuran ya. Kejujuran, tanggung jawab, dan ketelitian karena itu merupakan modal dasar kita bisa bekerja dengan baik di departemen tersebut. Itu aja sih.
Wah, ternyata sebelum naik ke HRD, Ibu pernah menjabat di accounting dan cukup lama juga ya, Bu. Untuk kompetensi-kompetensinya juga perlu dicatat teman-teman untuk yang mau menjabat di accounting nantinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Menurut Ibu, hal apakah yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk mempromosikan Ibu yang awalnya dari Departemen Accounting sekarang menjadi HRD? Menurut Ibu, pertimbangan manajemen mempromosikan Ibu merupakan salah satu program develop karyawan ya. Jadi di perusahaan itu kan kita harus mendevelop karyawan-karyawan yang ada sehingga dia bisa lebih baik jenjang karir ke depannya. Dan Ibu rasa dengan mendevelop karyawan itu bisa mengupgrade posisi jabatan menjadi lebih baik. Manajemen melihat Ibu menjadi bisa terpilih, artinya bahwa Ibu mungkin merupakan sosok karyawan lama yang dianggap Ibu mampu berkomunikasi dengan baik dengan staf di bawah ataupun juga dengan yang di atas. Karena sebagai seorang HRD, syaratnya juga kita harus bisa berkomunikasi dengan semua bagian. Dan artinya ketika komunikasi itu baik, semuanya akan berjalan lancar. Jadi selain mungkin Ibu dianggap mampu dan ya itu karena Ibu juga bukan karyawan lama gitu, seperti itu sih. Oh, berarti karena pengalaman kerja ya, Bu, dan loyalitas pekerjaan juga yang menjadikan Ibu menjadikan salah satu pertimbangan perusahaan untuk mempromosikan Ibu menjadi HRD. Oke, boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Lisandra. Baik, terima kasih Malika. Untuk selanjutnya nih Bu, menurut Ibu keahlian, pengetahuan dan kinerja seperti apa sih Bu yang harus dimiliki oleh seorang HRD? Oke, kemampuan yang harus dimiliki oleh HRD itu ada bermacam-macam ya. Di antaranya yaitu nomor 1 bahwa kita harus bisa menjaga hubungan baik antara karyawan dan juga perusahaan. Karena hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan akan sangat membantu jalannya perusahaan itu bisa baik, sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang baik pula. Lalu selain itu juga HRD harus punya kemampuan onboarding, artinya bahwa karyawan yang bertahan lama di perusahaan juga bisa menjadi salah satu aset di perusahaan tersebut yang pastinya menguntungkan. Jadi artinya bahwa HR harus bisa membuat karyawan tersebut merasa diterima dan nyaman ada di perusahaan. Lalu selain itu juga bahwa kemampuan HR untuk kalau sekarang tuh ada namanya Human Resources Information Software, artinya bahwa menggunakan perangkat lunak akan memudahkan pekerjaan HR dan itu diperlukan skill tertentu untuk bisa mencapai itu semua. Selain itu juga ada namanya performance management. Performance management artinya bahwa itu harus memonitor performance karyawan itu juga harus bisa seorang HR miliki gitu kan, karena HR tentunya memiliki parameter yang bisa untuk menilai karyawan tersebut kinerjanya baik atau tidak gitu. Seperti itu. Selain itu juga harus ada kerjasama tim yang baik, karena memiliki tim yang bekerja sama, yang mempunyai visi misi yang sama, itu juga sangat dibutuhkan. Seperti itu sih kalau menurut Ibu. Baik, jadi intinya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang HRD itu harus bisa jadi koordinasi dan penghubung yang baik ya Bu antara perusahaan dan juga karyawan. Untuk selanjutnya nih Bu, jika kita ingin mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi lagi, misalnya seperti General Manager, syarat apa aja sih Bu dan kriteria seperti apa yang dibutuhkan? Oke. Kriteria atau langkah kita untuk mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi, artinya bahwa di situ kita dituntut untuk bisa belajar memahami
semua yang berkaitan dengan operasional hotel. Terus kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita dengan tahu apa sih job desk daripada general manager tersebut. Dan selain itu, kita harus tahu bahwa seorang di top manajemen itu harus mampu memimpin jalannya suatu perusahaan. Terus dia juga harus bisa membuat suatu perencanaan secara keseluruhan, lalu juga dia harus bisa membuat tujuannya seperti apa, dan akhirnya dia harus membuat strategi yang akan dijalankan untuk perusahaannya bisa lebih maju. Apabila kita ngerasa mampu untuk ada di posisi tersebut, nggak menutup kemungkinan kita bisa ketika ada kesempatan kita bisa ambil challenge itu. Seperti itu sih, Dek. Baik, jadi intinya selagi ada kesempatan terus lanjut aja ya, Bu. Nah, dari Ibu sendiri nih, kira-kira ada niatan nggak untuk lanjut ke karir yang lebih tinggi lagi? Keinginan sih pasti ada ya, ingin jenjang karir yang lebih tinggi, tapi balik lagi kita harus mengetahui kemampuan diri kita. Apakah kita bisa menjabat sebagai posisi itu, walaupun secara operasional pekerjaan kita udah tahu gitu loh bahwa oh ternyata pekerjaannya seperti ini, oh ternyata seperti, jadi dituntut keberanian, dan ya semoga aja Ibu ada keberanian untuk itu gitu ke depannya. Baik, semoga diperlancar ya Bu untuk bisa lanjut ke karir yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Rigel. Rigel, dipersilakan. Apa alasan Ibu menetap lama untuk bekerja di bagian perhotelan? Oke. Alasan Ibu bekerja di perhotelan karena mungkin suasana kerja bisa menjadi penunjang Ibu untuk bisa nyaman atau betah kerja di sana gitu kan. Selain itu rasa kekeluargaan, terus kenyamanan, dan juga ada sedikit iming-iming bonus yang akan diterima oleh Ibu, mungkin jadi salah satu kenapa Ibu bisa kerja lama di sana gitu. Seperti itu sih. Oh, berarti kenyamanan, keluargaan, sama bonus ya Bu ya, berpengaruh banget. Jadi itu salah satu perannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira pelatihan apa sih Bu yang dibutuhin buat menunjang karir pekerjaan Ibu yang sekarang? Oke, jadi pelatihan yang harus kita punya itu sebenarnya banyak ya, seperti misalnya pelatihan bekerja sama dengan tim, atau pelatihan onboarding, dan juga perkembangan kemampuan teknis. Itu semua pelatihan-pelatihan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Ketika dia menjadi karyawan baru, itu ada namanya pelatihan orientasi. Ya, pelatihan orientasi itu memperkenalkan visi misi, struktur organisasi, lalu pekerjaannya seperti apa, terus sistem administratif dia seperti apa. Lalu beranjak daripada orientasi, ada juga pelatihan onboarding. Artinya itu pelatihan kelanjutan dari orientasi, di mana karyawan tersebut akan mencoba masuk ke departemen yang lain untuk dia mengetahui bahwa ketika misalnya kita diterima di posisi HRD, tapi kita harus tahu mengenai departemen lain. Artinya kita harus belajar di accounting seperti apa, kita harus belajar di front office seperti apa, dan juga harus belajar di departemen lain seperti apa. Akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata pekerjaan itu secara keseluruhannya seperti apa.
apa. Itu. Lalu ada juga pelatihan mengenai perkembangan kemampuan teknis. Artinya sehebat apapun seorang karyawan itu tetap harus diasah kemampuannya. Seperti kalau yang sekarang ini kan memang lebih ke orang lebih jago sosmed, orang yang bisa lebih analisa data seperti itu untuk programming, untuk desain, itu kan butuh pelatihan-pelatihan khusus. Selain itu juga pelatihan perkembangan untuk soft skill kita, di mana soft skill itu merupakan kemampuan meningkatkan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain ya secara efektif. Artinya bahwa soft skill itu diperlukan untuk penunjang pekerjaan kita, di mana kita harus mampu berkomunikasi, kita harus bisa beretika, terus kita juga harus punya kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, dan skill kepemimpinan itu juga semua perlu pelatihan. Menurut Ibu sih seperti itu. Oke, baik Bu. Kayaknya cukup nih pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya nih bakal ditanyain sama Nanda. Nanda. Baik, terima kasih Rigel. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih alasan terbesar Ibu memilih untuk bekerja di bidang perhotelan ini? Tadi kan di awal Ibu sempat singgung kalau misalnya pada awalnya untuk bekerja di hotel itu bukan suatu hal pekerjaan yang Ibu idamkan ya. Nah, gimana caranya Ibu bisa bertahan bekerja di perhotelan selama 21 tahun? Iya, betul. Jadi memang awalnya Ibu nggak ada rencana untuk kerja di hotel, akhirnya kecebur sampai 21 tahun di sini gitu kan ya. Alasan yang pertama mungkin ketika Ibu berhubungan di industri hospitality itu, Ibu ngerasa ada kenyamanan di situ, bahwa di situ Ibu harus berinteraksi dengan orang lain, artinya soft skill Ibu memang diasah di sana. Ketika kita ketemu orang, ada halnya orang tuh takut ketemu, takut berbicara, ya kan? Takut menyelesaikan suatu masalah. Tapi ketika di hospitality industry, hal tersebut yang memang sangat diperlukan, bahwa bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana cara kita menghandle komplain tamu dan sebagainya, itu jadi challenge buat Ibu dan akhirnya Ibu suka di sana. Selain itu juga di industri perhotelan, di situ dituntut Ibu untuk bertemu dengan banyak orang. Ibu harus berinteraksi dengan banyak orang yang baru, yang akhirnya bisa menambah tali silaturahmi Ibu dengan orang. Seperti itu sih. Baik, jadi pada intinya pada awalnya ini kenyamanan dulu ya Bu. Lalu Ibu merasa tertantang dan akhirnya merasa nyaman untuk bekerja di perhotelan dan bertahan sampai 21 tahun. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya serahkan kepada Anissa. Baik, terima kasih Nanda. Untuk pertanyaan terakhir Ibu dari aku. Menurut Ibu, apa pengaruh positif dan pengaruh negatif dari promosi jabatan yang Ibu alami? Oke, terima kasih. Pastinya ada pengaruh positif dan negatif dari suatu kebijakan ya. Ketika kita dipromosikan, dampak positifnya pastinya ketika itu lebih baik jabatannya atau lebih tinggi jabatannya, untuk semua fasilitas yang kita terima itu juga akan meningkat. Itu salah satu positifnya ya. Ketika gaji kita lebih tinggi, ketika fasilitas yang dikasih lebih baik, dan jaminan-jaminan yang diberikan juga lebih baik, itu jadi satu dampak positif buat kita. Dan selain itu juga dampak positifnya lagi bahwa kita itu ketika pindah di satu jabatan ke jabatan yang lain, itu akan mengasah keterampilan kita. Di situ kita dituntut untuk tertantang, untuk bisa mengembangkan bahwa karir kita di masa yang akan datang itu akan lebih baik gitu. Lalu selain itu juga dengan adanya perpindahan itu akan terhindar dari rasa bosan.
ya kan? Kita kerja lama di satu departemen yang sama bertahun-tahun dengan rutinitas yang itu-itu aja juga membuat kita bosan, ya kan? Jadi dengan pindah jabatan artinya ada suasana baru, ada kerjaan baru yang mungkin bisa menjadi penyemangat baru buat kita gitu. Tapi selain dampak positif pastinya ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu bahwa proses promosi atau keinginan kita menjabat di satu jabatan itu bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Bahwa itu diperlukan waktu yang lama, dibutuhkan biaya juga untuk semua itu, bahwa tidak ada yang instan dalam proses namanya promosi pekerjaan, ya. Dibutuhkan waktu yang panjang, terus dibutuhkan juga biaya nggak sedikit dengan kita ikut pelatihan atau apapun gitu kan. Lalu selain itu juga ada dampak negatifnya itu ada kecemasan dan ketakutan dalam diri kita. Artinya ketika kita diberikan posisi itu, ketakutannya apakah kita mampu ada di posisi tersebut, apakah kita mampu menjalankan jabatan yang kita emban saat ini gitu. Itu merupakan suatu ketakutan yang pastinya bikin kita agak cemas gitu kan. Tapi itu semua merupakan challenge yang harus kita hadapi. Semuanya pasti bisa. Itu sih intinya kalau kata Ibu. Oke, jadi selain ada sisi positif yaitu mendapat fasilitas yang lebih baik, ternyata ada sisi negatifnya juga, yaitu jangka waktu proses untuk meraih jabatan yang lebih tinggi itu tidak mudah. Betul. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari kelompok kami, Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak. Nanda selaku moderator. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Makasih Anissa. Wah, nggak kerasa ya, ternyata semua pertanyaannya udah dijawab oleh Bu Indah. Nggak kerasa juga nih, kayaknya udah setengah jam lebih deh kita berbincang-bincang mengenai perkembangan karir yang dijalani sama Bu Indah. Sekali lagi Bu, saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu dan juga bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan. Semoga Ibu Indah dan keluarga sehat selalu ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke Ibu. Semoga ini jadi bahan masukan atau bahan pengetahuan juga buat kalian ketika ingin berkarir, tidak hanya di hospitality industry, tapi dimanapun kalian berkarir, langkah-langkah seperti itu yang memang harus kita punya, gitu. Seperti itu ya. Akhirnya Ibu izin pamit. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Doa Ibu juga semoga kalian sukses di kuliahnya ini. Ya. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi bisa disimpulkan berdasarkan pengalaman Bu Indah, yaitu narasumber kita pada wawancara hari ini, yang bekerja 21 tahun di bidang perhotelan, beliau membutuhkan waktu dan usaha untuk mencapai posisi karir yang saat ini beliau jalani. Yang pada awalnya, beliau ini bekerja sebagai general kasir selama 7 tahun. Lalu pindah ke posisi income audit di Departemen Accounting selama 8 tahun, hingga mendapat promosi ke HR Departemen pada tahun 2019 hingga saat ini. Di tempat beliau bekerja, kriteria untuk mendapatkan promosi antara lain mampu berkomunikasi dua arah, baik untuk atasan maupun bawahan, memiliki kompetensi terhadap pekerjaan tersebut, lama masa bekerja, loyalitas, mampu meningkatkan soft skill, serta mempunyai kemampuan leadership dan bekerja sama di dalam tim. Namun, dari itu semua sangat diperlukan attitude yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketelitian. Nah, itu dia kesimpulan dari hasil wawancara hari ini. Semoga podcast yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast kami. Kami pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.